Shalom, salam sehat. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 15 Oktober. Penjelasannya, roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan hukum agama, melalui berjuang untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan kita sendiri. Ada harapan bagi kita hanya ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yaitu perjanjian kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Injil itu diberitakan kepada Abraham melalui mana dia mendapatkan pengharapan yang merupakan Injil yang sama yang diberitakan kepada kita saat ini, melalui mana kita juga bisa memiliki pengharapan. Abraham memandang pada Yesus yang adalah juga penulis dan penyempurna iman kita. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib. Ia berseru, "Sudah selesai." Ia menyapa Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia mengumumkan, "Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu. Oh Tuhanku, aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Yohanes 19 ayat 30 serta Yohanes 17 ayat 24. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, tetaplah pada ide bahwa bahkan sebelum fondasi dunia ini diletakkan, Bapa dan Anak telah disatukan dalam sebuah perjanjian untuk menebus kita jika manusia itu jatuh. Mengapa hal itu seharusnya memberikan kepada kita kekuatan? Mengapa hal ini seharusnya mengajarkan kepada kita betapa Allah sangat menginginkan kita supaya diselamatkan dalam kerajaan-Nya? Ya, karena Allah adalah Allah yang maha mengetahui hingga masa depan kita. Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik, sehingga sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah memikirkan bagaimana menyelamatkan umat manusia. Dengan fakta tersebut memberikan pengharapan kepada kita. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 13 menyebutkan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, di mana kita dapat beriman saja kepada Tuhan yang memberikan kita pengharapan, dan begitu besar kasih-Nya bagi kita. Pertanyaan kedua, sebagai gereja Masehi Advent hari ke-7, dengan cara apa kita seharusnya mengisi peran yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel kuno pada waktu lalu? Bagaimana kita dapat belajar untuk menghindari kesalahan yang mereka lakukan? Tuhan mau kita menjadi umat-Nya yang penuh dengan rasa syukur, umat yang mau mendengar dan tidak melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Kita harus menjadi umat yang bertanggung jawab. Tentunya kita dapat menghindari kesalahan yang leluhur kita lakukan karena kita mengetahui apa akibatnya jika kita tetap berada pada jalur yang salah. Pertanyaan terakhir, mengapa Injil dan janji-janji dalam Injil itu sangat penting bagi seluruh gagasan tentang perjanjian baru? Ayat-ayat apa yang bisa Anda temukan dalam perjanjian baru yang menunjukkan bagaimana hukum dan penurutan kepada hukum tidaklah ditiadakan di bawah perjanjian baru, sebagaimana yang sering diajarkan oleh orang Kristen lainnya? Mengapa menurut Anda banyak orang Kristen mengatakan bahwa Injil meniadakan keharusan untuk menuruti 10 perintah itu? Ada ayat yang dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, di mana Yesus meluruskan fakta bahwa ketika ia datang sebagai bentuk dari Injil tersebut, ia datang bukan untuk meniadakan, melainkan turut serta menuruti hukum Taurat tersebut.
dan tidak ada satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditiadakan. Tentunya kita harus mengerti dengan jelas bahwa dasar 10 hukum adalah kasih semata-mata, yang merupakan bentuk perlindungan bagi kita dari sifat duniawi kita. Dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, itu bukanlah meniadakan hukum, tetapi menggenapinya dan memberikan teladan bagi kita untuk mengikutinya. Tanpa 10 hukum maka akan terjadi kekacauan di dunia ini. Hukum menjadi pengikat antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah semesta alam, pemilik segala isi dunia ini. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini yang turut bersyukur atas tuntunan dan teladan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan ingin kami juga mendapatkan janji dari leluhur kami bagaimana Tuhan ingin memberkati kami semua, dan semuanya semata-mata rencana keselamatan yang terbaik bagi kami. Ya Bapa, karuniakanlah kepada kami hikmat, sehingga kami dapat menggunakan akal dan pertimbangan kami untuk tunduk hormat di hadapan Tuhan saja. Dengan segala kelebihan kami, kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya dengan umur, usia yang Tuhan berikan pada kami akan terus dapat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk membagikan kebenaran Injil ke seluruh dunia. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.